Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas di dalam penasihatan calon pengantin hari ini adalah kenapa sih terjadi perceraian di dalam rumah tangga? Kok begitu gampang seorang laki-laki menjatuhkan talak atau seorang perempuan menggugat cerai suaminya? Padahal pasangan suami atau istri yang sudah lama dinanti, yang sudah lama diidam-idamkan, bahkan melalui proses yang panjang dengan segala lika-likunya, tetapi pada kenyataannya bagaimanapun mewahnya resepsi pernikahan diadakan, ketahuilah kebahagiaan rumah tangga itu yang dinamakan raja sehari hanya ya sehari, sebulan atau 2 bulan, 3 bulan. Maka tidak heran kita melihat di pengadilan agama atau mungkin di lembaga-lembaga tertentu selalu ada persoalan-persoalan yang berujung kepada perceraian di dalam rumah tangga. Maka ketika kita mengamati di antara penyebab perceraian di dalam rumah tangga adalah yang pertama, ketika pasangan suami istri sudah tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing. Baik kewajiban suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami. Padahal kita tahu bahwa kewajiban suami adalah hak istri. Kewajiban istri adalah hak bagi suami. Maka ketika salah satu di antara pasang suami istri tidak menunaikan kewajibannya, maka yang lain juga tidak menerima haknya. Dan dipastikan ketika seseorang tidak menerima haknya, maka akan ada pemberontakan di dalam batinnya. Maka dalam konteks ini berujung kepada perceraian. Maka dari itu sang suami harus tahu kewajibannya dan menunaikan kewajiban tersebut. Si istri tahu kewajibannya dan menunaikan kewajiban tersebut. Apa di antaranya? Kewajiban suami, katakanlah mulai dari sandang, pangan, papan, mulai dari kebutuhan pakaian istrinya, tanggung jawab suami. Sehingga bagaimanapun sang suami berkewajiban memberikan pakaian yang layak bagi istrinya. Pakaian yang layak itu bagaimana? Standarnya adalah menutup aurat. Harus mewah atau tidak itu relatif, tergantung kepada kondisi ekonomi suami. Yang penting bagaimana si istri punya pakaian yang layak. Yang jelas adalah bagaimana pakaian si istri, maka suami akan mendapat andil dari nama tersebut. Contoh, ketika sang istri keluar rumah hanya dengan daster, hanya dengan pakaian mandi, dengan handuk dan lain sebagainya yang tidak sewajarnya, maka suami kena imbasnya. Tengoklah si istri sianu
si istri si A. Orang akan selalu mengatakan demikian. Karena kita sadari ketika pasang suami istri sudah selesai melakukan ijab kabul, seluruhnya berpindah kepada suami atau istri. Maka dari itu, berupayalah sang suami memberikan pakaian yang layak kepada istrinya. Jangan sampai membiarkan dia membuka aurat keluar rumah. Nah, ini diantaranya. Pangan, masalah makanan juga seperti itu. Kalau selama ini si istri kita yang menanggung makan minumnya adalah orang tuanya, maka ketika orang tuanya sudah menyerahkan kepada kita melalui prosesi ijab kabul, maka kewajiban makan dan minum itu adalah kewajiban suami. Walaupun masalah makan dan minum itu adalah sesuatu yang relatif, temporer, tidak menentu, tidak tetap. Tapi yang pasti adalah standarnya adalah halalan thayyibah. Halal, baik, harus banyak. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Yang penting halal, baik. Itu saja. Dan yang ketiga apa lagi? Papan, tempat tinggal. Ini betul-betul kewajiban seorang suami. Bagaimana suami mampu memberikan tempat tinggal yang layak bagi istrinya? Tempat tinggal yang layak itu harus mewah kah? Juga tidak. Yang penting bagaimana tempat tinggal itu bisa dihuni bersama. Apakah kita tidak boleh tinggal di rumah mertua, tinggal dengan orang tua? Boleh-boleh saja, cuman yang lebih baik itu adalah ketika kita sudah mandiri. Coba tengok orang-orang di zaman dahulu ketika sudah berumah tangga, mereka berupaya mencari tempat agar berpisah dengan orang tua dan mertuanya. Bisa jadi dengan berkebun, bisa dengan di sawah, walaupun hanya membuat sebuah pondok kecil, apa katakanlah gubuk derita lah begitu namanya. Tapi yang penting mereka punya rumah. Lama kelamaan inilah awal bentuk proses perkembangan manusia, penduduk bumi ini. Akhirnya mandiri. Maka dari itu berupayalah seorang suami bagaimanapun lambat laun untuk pisah rumah. Orang Minang mengatakan lebih rancak banyak rumah daripada banyak sarumah. Kalau banyak rumah, awak menyebar, penyebaran penduduk terjadi. Dan kalau apa yang kita beli, baik makanan atau peralatan rumah tangga, jelas apa yang kita beli. Dan itu tahu kalau itu adalah pembelian kita. Tapi kalau kita serumah dengan orang tua atau mertua, tidak ada, seakan-akan tidak ada yang kita beli, sekalipun itu kita yang membelinya. Maka dari itu berupayalah sang suami membuatkan rumah untuk istrinya, karena ini adalah bagian dari kewajibannya. Nah, ini diantara kewajiban suami atau istri. Ya, kewajiban suami kepada istrinya maksudnya. Di sisi lain kewajiban secara batinnya menggauli istrinya. Ini tentu dalam konteks dalam konteks yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Apakah itu sesuai agama Islam, cara melakukannya, atau tempat melakukannya, atau doa untuk melakukan hubungan suami istri tersebut. Banyak sekali terjadi perselingkuhan hanya gara-gara suami tidak menafkahi batin istrinya. Tersiksa dia. Nah, maka dari itu
kewajiban suami kepada istrinya di samping sandang pangan papan adalah menggauli istrinya. Di sisi lain, kewajiban suami kepada istrinya memberikan perlindungan. Kalau sebelum dia menikah dengan kita, yang melindunginya adalah orang tuanya, maka apa-apanya orang tua, apa-apa orang tua. Saindah-indahnya kok hanya ni gaduh-gaduh sagan wak di ayahnya, sagan di amaknya, orang tuanya. Tapi ketika dia sudah diserahkan kepada kita, tentu yang bertanggung jawab adalah kita lagi. Berikan sehingga si istri itu merasa nyaman, merasa aman ketika dia sudah ada suami. Kemudian kewajiban suami juga adalah memberikan pendidikan kepada istrinya. Pendidikan kepada istri itu tidak ada habis-habisnya. Oh, saya nggak bisa mengajar, Ustaz. Memberikan pendidikan kepada istri tidak harus bisa mengajar. Yang penting punya kemauan untuk memperbaiki istri kita. Contoh, istrinya keluar rumah tanpa berbusana yang baik, dengan membuka aurat. Ayo ingatkan, Dek, kalau keluar rumah tutup auratnya. Istri kita tidak sholat, ingatkan. Istri kita suka makan sambil jalan, ingatkan. Dek, nggak bagus, nggak baik seperti itu. Yang penting bagaimana kita mengingatkannya. Mungkin kita tidak mengajari sesuatu yang baru, tapi mengingatkan yang lama. Kewajiban suami itu. Karena apa? Ketahuilah oleh saudara-saudara para suami, setiap kita mencari nafkah, mencari penghasilan kita, maka kita store kepada istri kita, berikan kepada istri kita sebagai nafkah untuknya. Tetapi kalau istri yang bekerja tidak wajib store kepada suami, karena itu adalah bonus untuk dia. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat dosa, tidak ada yang dilimpahkan kepada istri. Tidak ada. Tetapi kalau istri yang melakukan dosa, maka dilimpahkan dosa itu kepada suami. Istri tidak sholat, suami yang berdosa. Istri tidak menutup aurat, suami yang berdosa. Apa-apanya kepada suami. Maka dari itu, didik istri kita dengan baik. Nah, ini mungkin banyak hal-hal lain yang perlu kewajiban-kewajiban kita kepada istri kita. Kalau si istri juga begitu, istri itu gampang. Bagi calon pengantin perempuan, tolong perhatikan, kewajiban istri itu secara umum ada 3 saja. Sumur, dapur, kasur. Kalau sumur itu menyangkut dengan pakaian, kebersihan pakaian suami. Karena bagaimanapun suami di luar rumah tergantung kepada servis dan pakaiannya. Oke lah, kalau pakaiannya rapi, ya kayak maco lah gitu, maka sang suami itu di luar dihargai orang. Dan yang mendapat nama itu si istri. Tengoklah suaminya si Anu, sehingga menimbulkan wibawa tersendiri. Coba bandingkan kalau suami ini keluar rumah pakaiannya kusut, pakaian tidak karuan, compang-camping, tak terurus, rambut gondrong dan segala macamnya. Ya kalau gondrong terurus, kalau gondrong tidak terurus, maka si istri yang dicerca orang. Maka dari itu si istri perlu memperhatikan pakaian suami. Yang kedua, masalah dapur, makanan. Maka standar makanan itu ya bagaimana suami suka. Tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Yang penting bagaimana suami suka. Maka dari itu si istri harus kreatif dalam
membuat masakan di rumah. Masakan enak itu tidak harus mahal. Yang penting kreatif. Dari hanya sebuah terung, itu akan bisa membuat bermacam-macam jenis makanan. Dari kentang itu banyak jenis makanan bisa dibuat. Yang penting si istri kreatif. Kalau sekarang gampang, tinggal nanya sama Mbah Google, semuanya akan diberitahu tentang masakan. Gampang sekali. Maka dari itu, coba lihat, kalau sang suami itu sudah suka senang makan di luar, di warung, di restoran, di mana-mana itu, makanan di rumah nggak enak lagi, nggak suka lagi, apa-apanya makan di luar, apa-apa makan di luar. Ini menunjukkan si istri kurang perhatian makanan untuk suaminya. Padahal sebenarnya andai kata si istri bisa bijaksana, bisa baik dalam melayani suaminya tentang makanan, maka tidak ada yang enak makanan di luar. Selalu yang enak itu makanan masakan istri kita. Kita sudah coba makan restoran mulai dari kelas bawah sampai kelas hotel, di warung-warung nasi, pinggir-pinggir jalan, Ampera, tidak ada, sama saja. Malah enakkan masakan di rumah. Lalu kenapa ada orang berbondong-bondong berburu ke restoran, kuliner-kuliner di luar? Karena apa? Karena pelayannya cantik-cantik, mudah senyum, gampang senyum, ramah-ramah. Ya, kalau restoran kan gampang, biasa seperti itu. Karena mereka berupaya mengorek kantong kita. Kalau mereka mudah senyum itu biasa. Lalu bagaimana dengan si istri? Biasa nggak tersenyum kepada suaminya ketika menghidangkan makanan? Bisa nggak ramah kepada suaminya ketika menghidangkan makanan? Nah, kalau kita bisa seperti itu, tentu sejelek apapun masakannya, rasanya enak masakan itu. Kalau dihidangkan dengan senyum, ikhlas, penuh perhatian kepada suaminya, sambala dozer, akala makju makan awal. Tapi coba makanan enak, masakan enak, dan menghidangkan, menyelumui saja. Anak kata lo makan dak waro. Nah, seperti itulah kira-kira. Maka si istri perlu memperhatikan masakannya, hidangan untuk suaminya. Kemudian, maka sang suami juga seperti itu. Kalau ada makan di luar, di restoran mungkin karena faktor pekerjaan, tidak perlu menceritakan kepada istrinya. Mama tadi di luar sana, atau dek di luar sana tadi masakan enak sekali. Wah, enak sekali. Sebenarnya tidak boleh. Kalau memang enak, nggak usah diceritakan. Ajak aja dia makan ke sana. Ajak aja dia makan sana. Yang tidak perlu diceritakan. Kalau diceritakan tersinggung dia. Berarti kan masakan saya nggak enak loh. Yang enak masakan di restoran. Tersinggung dia. Nggak usah, ajak aja dia makan sana. Kalau memang enak, suasananya bagus, ajak aja dia. Ini yang kedua. Kemudian tadi apa? Sumur, dapur, kasur. Melayani suami hubungan seksual. Melayani suami itu sebenarnya kalau konteksnya si istri itu adalah full time. Maka si istri harus standby already. Harus standby di rumah. Kapanpun suami pulang harus standby. Bahkan dinyatakan boleh sang istri membatalkan puasa sunatnya ketika suaminya di rumah. Yang mana tahu suaminya ingin melakukan hubungan suami istri. Si istri karena katanya alim gitu, sehingga puasa sunat, sang suami akhirnya jengkel. Marah dia. Kemarahan sang suami ketika istri tidak mau melayaninya berhubungan badan, berhubungan intim, itu adalah dosa untuk si istri. Bahkan malaikat mengutuk istri yang menolak diajak berhubungan intim oleh suaminya. Maka dari itu si istri harus standby. Kapan perlu pulang, setiap suami pulang sudah berpakaian rapi,
badan harum, sehingga nyaman dia di rumah. Jangan sampai terjadi broken home karena si istri kurang melayani suami. Dan apalagi kalau sempat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah kita, itu lebih parah lagi kan. Maka dari itu, ayo kenali kewajiban kita. Di samping dapur sumur kasur, kewajiban si istri juga adalah menghormati suami. Suami itu egonya tinggi. Pantang bagi dia kalau nggak dihormati, wah itu parah kali. Atau menjaga harta suami. Menjaga itu bukan menghabiskan. Menjaga bagaimana si istri itu bijaksana dalam menggunakan harta suami. Contoh, kalau dikasih uang 1 juta, jangan dihabiskan 1 juta. Maka belilah kebutuhan, jangan dibeli kemauan. Kalau kemauan kita semua yang di pasar itu maunya dibeli semuanya. Tapi apakah kita butuh dengan hal seperti itu? Enggak juga. Maka banyak sekali kewajiban-kewajiban istri kepada suaminya. Sehingga intinya apa? Ketika istri menunaikan kewajibannya, ketika suami menunaikan kewajibannya, insya Allah rumah tangga bisa bertahan dengan baik. Ini yang pertama, penyebab perpecahan dalam rumah tangga, yaitu kalau suami atau istri tidak menunaikan kewajibannya. Yang kedua, penyebab perpecahan di dalam rumah tangga itu adalah apabila pasangan suami atau istri suka membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Ya, yang dibanding-bandingkan apa saja. Bisa jadi bentuk fisik. Kalau hari ini kelihatan suami kita ganteng, istri kita cantik. Ganteng dan cantik itu relatif. Sewaktu-waktu dia bisa berubah. Contoh, si istri kalau sudah beranak 1, beranak 2, itu nggak ada lagi. Kecantikan udah mulai pudar. Apalagi kalau istri nggak bisa bersolek, nggak bisa mengurus diri. Habis sudah rumah tangga. Suami nanti yang imannya kurang, membanding-bandingkan dengan yang lain. Masih ada perawan cantik di luar sana yang sering ketemu di kantor, di sekolah, di mana tempat kerja dan lain sebagainya. Atau si istri karena suaminya orang pekerja keras, ya, tubuh itu udah mulai ribut, menua dan lain sebagainya. Lalu si istri membanding-bandingkan dengan yang lainnya. Rusak kita. Padahal apa kata Nabi? Kalau engkau menemukan di luar sana wanita yang membuat engkau tertarik kepadanya, maka pulanglah ke rumah, temui istrimu. Karena semua yang membuat engkau tertarik di luar sana kepada perempuan, semuanya ada pada istrimu. Hanya persoalan bentuk fisiknya saja, bungkusannya saja yang berbeda. Isinya sama saja. Toh makan korma itu sama saja. Korma hitam, korma kuning, putih sama saja. Enaknya itu sampai tenggorokan cuman. Maka dari itu jangan dibanding-bandingkan. Kata orang Minang apa? Ukur bayang-bayang sepanjang badan. Salamu awak mau ukur bayang-bayang sepanjang badan, insya Allah bahagia kita. Tapi coba diukur bayang-bayang jabatan kerambi, tidak bakal cocok. Maka dari itu, selama kita membanding-bandingkan dengan orang lain, maka selama itu kebahagiaan hanya ada pada orang lain, tidak akan ada di pundak saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga, penyebab perpecahan dalam rumah tangga itu adalah apabila pasangan suami atau istri suka membuka aib pasangannya. Istri membuka aib pasang suami, suami membuka aib pasang istrinya. Ini menunjukkan alamat rumah tangga sudah mulai pecah. Kita menyadari bahwa kita ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu di dalam kehidupan kita hanya ada 2. Yang pertama Allah, yang kedua rokok. Karena kebetulan ada mereknya sempurna. Kalau kita ini makhluk yang lemah, yang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin hari ini saudara tidak menemukan kekurangan pasangannya.
calon istri tidak menemukan calon kekurangan pasangan suaminya, calon suami tidak menemukan kekurangan calon istrinya, ya wajarlah. Kenapa? Karena mata saudara sudah dibutakan oleh cinta. Ibaratnya kece orang, beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Walah, gombal barangkali. Tapi pada saatnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pernikahan, saudara akan menemukan titik lemah, kekurangan-kekurangan dari pasangan saudara. Ibaratnya, kata orang, akan muncul karakter aslinya. Maka ketika kita melihat karakter aslinya yang tidak pernah diduga selama ini, maka saudara harus memahami kondisi tersebut, berbesar hati, dewasa dalam menyikapi tersebut. Maka dari itu jangan muncul penyesalan nantinya. Allah Maha tahu tentang kita. Bahkan dinyatakan oleh Allah, wa antum libasul lahunna walahunna libasul lakum. Kamu adalah pakaian bagi dia, dia adalah pakaian bagi kamu. Prinsip pakaian apa? Menutupi aurat. Suami menutupi kekurangan istri, si istri menutupi kekurangan suami. Baru rumah tangga akan bahagia jadinya. Ini yang pertama kewajiban, yang kedua apa tadi? Jangan dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, jangan membuka aurat. Yang keempat apa lagi? Apabila pasangan suami atau istri tidak lagi jujur, tidak lagi terbuka di dalam rumah tangga, ya, suami istri itu harus terbuka, harus jujur. Gak boleh harus disembunyi-sembunyikan. Bahkan untuk melakukan sesuatu itu perlu dimusyawarahkan, dibicarakan dengan pasangan kita. Paling tidak ada satu yang saudara tidak boleh jujur dalam kehidupan berumah tangga. Apa itu? Adalah masa lalu kita. Saya nggak tahu si istri apakah memang suaminya ini, calon suaminya ini adalah orang pertama yang dicintainya, atau calon suami apakah memang calon istrinya ini adalah orang yang pertama dicintai. Saya tidak tahu dan tidak mau tahu. Saudara juga seperti itu, tidak perlu mengungkit-ungkit. Yang lalu biarlah berlalu, katanya begitu. Yang penting kita bagaimana, seperti orang membeli kendaraan bermotor, membeli mobil, itu begitu di start, kita mulai diawali dari 0 km. Dan itu selalu ada 0 km, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak ada angka sebelum 0 km. Arti dalam rumah tangga kita hanya menatap masa depan. Masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit. Masa lalu biarkanlah berlalu. Sebab ketika masa lalu diungkit-ungkit, maka akan ada pembanding-pembanding nantinya. Kejujuran tidak lagi muncul. Selalu ada dusta di antara kita. Ini yang keempat. Jangan ada yang ditutup-tutupi kecuali masa lalu. Yang kelima, yang perlu dipahami dalam rumah tangga adalah jalin komunikasi. Jangan sampai terjadi miscommunication. Jangan sampai terjadi putus komunikasi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Baik di dalam rumah atau di luar rumah. Di tempat kerja, kalau sekarang kan gampang, ada handphone. Sampai di tempat kerja, dek, abang sudah sampai di tempat kerja, tolong jaga diri baik-baik di rumah, jangan lupa makan siang, sholat zuhur, doakan abang. Itu kan enak. Si istri juga seperti itu, bang, hati-hati kerjanya, bang, cari rezeki yang halal, lagi baik, yang banyak ya, kan enak begitu. Lalu istri sholat duha, mendoakan suaminya, indah rumah tangga. Romantis rumah tangga itu bukan hanya dengan sanjungan-sanjungan belaka, tapi dengan doa. Jangan sampai kita heran melihat pasangan muda-mudi, pasangan yang lagi kasmaran, lagi pacaran itu kan. Kadang sampai 10 kali, 20 kali nelpon sehari semalam. Hanya cuma ngomong, yang udah makan apa belum, udah mandi apa belum, apa urusan kita? Itu ada ayahnya, ada ibunya. Apa urusan kita?
Ketika kita sudah berumah tangga, barulah kita punya kewajiban mengingatkan makan, minum, sholat, dan lain sebagainya. Kalau dia sakit, makan obatnya, baru kewajiban kita. Kalau sebelumnya tidak, kita aja yang kegeeran. Jalin komunikasi. Atau komunikasi dengan orang tua dan mertua. Jangan pernah saudara merasa ketika kita sudah berumah tangga, lalu dengan orang tua tidak open lagi. Dengan orang tua tidak lagi mau berkomunikasi. Jangan. Ingat, kewajiban orang tua kepada anaknya adalah sampai anaknya menikah. Selesai akad nikah, orang tua tidak lagi berkewajiban mengurus anaknya. Loh, kalau begitu nggak boleh orang tua memberi uang pada saya, Pak? Boleh, tapi nggak wajib. Boleh dengan wajib kan nggak sama. Lalu nggak boleh orang tua saya menasihati saya, Pak? Boleh, tapi tidak wajib. Orang tua tidak boleh mengatur saya, Pak? Boleh, tapi tidak wajib. Kewajiban itu sudah pindah kepada suami. Maka itu cuman kewajiban anak kepada orang tuanya sampai anak itu meninggal. Makanya tidak ada jangan sampai durhaka kepada orang tua kita. Sekalipun kita sudah punya anak, kita sudah menjadi orang tua pula. Nah, itu mungkin barangkali di antara penyebab-penyebab perpecahan di dalam rumah tangga yang insya Allah dengan mengantisipasi hal-hal tersebut bisa terjadi, kita bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut adalah rumah tangga yang bahagia dan bertahan. Rumah tangga yang bahagia bertahan itu apa? Yang bahagia itu tidak selalu tersenyum. Tangis juga kadang-kadang bahagia. Jadi yang banyak juga orang rumah tangganya bahagia, romantis sekali, tapi 2 bulan 3 bulan cerai. Hanya gara-gara hal sepele saja. Ada juga yang rumah tangganya sampai nenek kakek, tapi setiap hari berantem. Itu juga tidak baik. Maka dari itu, jadilah kita rumah tangga yang bahagia dan bertahan dengan mempedomani hal-hal yang bisa merusak kebahagiaan rumah tangga tadi. Penyebab-penyebab perceraian di dalam berumah tangga tadi. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan dalam segmen ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan akad nikah nantinya. Dan pada saat ini saya ikut mendoakan saudara. Yang pertama, semoga lancar prosesi akad nikahnya. Dan yang kedua, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, semoga diberikan keturunan yang soleh maupun yang solehah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.